Nah, jadi kalau kalian cek di Edunext, kita akan pelajari ya sifat-sifat gas kering, sifat gas basah, dan sifat-sifat untuk oil. Setelah itu baru UTS, yang mana berarti harusnya UTS masuk materi sifat-sifat gas dan minyak tersebut ya. Nah, jadi eh, kemarin itu sudah sampai di compressibility ya. Ya, ya kemarin ditugaskan juga. Jadi sudah ada yang namanya formation volume factor, gas deviation factor atau Z factor, sama gas compressibility atau biasanya juga disebut isothermal compressibility. Nah, sedikit quick recap. Jadi gas formation volume factor itu adalah istilahnya faktor pengali gitu atau faktor apa namanya ya multiplier yang menunjukkan perbedaan antara volume di kondisi reservoir terhadap volume di kondisi permukaan. Nah, karena ya sense-nya seperti itu gitu. Jadi di dalam reservoir itu kondisi tekanan dan temperaturnya tinggi, berbeda dengan di surface. Nah, kalau seandainya di kondisi misal tekanan tinggi, ya kan volume gas itu kalau kita mampatkan gitu ya, kalau kita kompres bisa mengecil. Nah, di kondisi reservoir seperti itu, itu di kondisi tekanan tinggi, volume gas itu kecil. Nah, saat dibawa ke permukaan, volume gas bisa besar. Nah, seperti ilustrasi yang di slide ini. Volume gas pada kondisi reservoir berbeda dengan kondisi standar. Nah, itu eh, formation volume factor. Nah, seperti namanya, ini adalah faktor atau ya bisa dibilang multiplier lah yang menghubungkan volume pada kondisi apa reservoir dan volume pada kondisi real atau standar. Nah, makanya dari unitnya pun kelihatan gitu ya. Cubic feet per SCF. SCF kan kepanjangannya apa? Standar cubic feet. Berarti cubic feet pada kondisi standar. Kondisi standar itu ya yang di permukaan. Nah, yang di atas ini adalah kondisi reservoir. Jadi kapanpun kalian lupa perbandingan apa sebenarnya formation volume factor ini, ya lihat dari unitnya. Intinya kondisi di bawah dibagi dengan kondisi di atas. Nah, jadi volume reservoir condition dibagi volume dengan standard condition. Nah, yang mana kalau seandainya kita pecah, maka akan kita dapatkan rumus BG ini. 0,0282 Z faktor T temperatur dibagi dengan pressure. Nah, yang harus kalian catat, yang harus kalian ingat adalah T di sini adalah dalam Rankine. Nah, jadi hati-hati dalam memasukkan unit. Jadi kalau seandainya kalian memasukkan apa namanya angka plug-in numbers, perhatikan unitnya. Kalau Z factor kan dimensionless kan ya. Nah, kalau P PSI, nah, T temperatur itu kita Rankine. Nah, terus profil BG versus pressure seperti ini. Nah, ini coba kalian apa namanya bayangkan dan harusnya ini profil ini make sense karena pada kondisi tinggi, pressure tinggi, BG itu kecil. Nah, kenapa? Karena rasio volume reservoir terhadap volume permukaannya kecil, ya kan? Karena di reservoir di kondisi tekanan tinggi VR ini sangat-sangat kecil dibandingkan dengan volume kondisi standarnya. Semakin tekanan turun, maka BG akan semakin naik. Kenapa? Karena pada kondisi tekanan yang lebih rendah, volume pada kondisi reservoir atau volume pada pressure tersebut lebih besar, meningkat. Karena ya pressure berkurang, volume naik kan ya. Nah, ini adalah sense atau cara kita interpret profil BG versus pressure. Jadi ya bayangkan gitu kalau seandainya misal kayak spons ya, spons kan juga kita misal bentuknya apa kotak dan berongga dan bervolume, tapi saat kita beri pressure, saat kita tekan,
maka volumenya akan mengecil kan ya. Nah, sense yang sama ya diterapkan kalau volumenya gas gitu, fluidanya gas. Nah, pressure membuat volumenya bisa mengecil. Nah, semakin kita lepas pressernya, semakin kecil pressernya, maka volume bisa meningkat. Spons juga sama kan ya, yang sebelumnya kita tekan, kita beri pressure, saat kita kurangi pressernya perlahan-lahan, maka volumenya akan bisa mengembang kembali gitu. Nah, ini gas formation volume factor. Nanti apakah minyak juga berkelakuan serupa gitu? Nah, apakah ada juga yang namanya oil formation volume factor? Nah, jawabannya ada. Nah, cuman yang membedakan yang pertama nanti oil itu dia fluidanya slightly compressible. Nah, jadi berbeda dengan gas yang compressible, oil itu karena dia ya apa base-nya liquid, jadi dia itu slightly compressible. Ada perubahan dia terhadap pressure, namun tidak signifikan. Nah, namun ada faktor kedua nah, yang membuat profil profil apa properti oil itu unik, yaitu adalah keberadaan gas. Nah, nanti kalian akan belajar, oh sudah belajar kan ya, bahwa di dalam oil itu ada gas yang terlarut. Nah, makanya dari profil, bisa saya gambar tidak ya? Coba. Nah, makanya dari apa namanya diagram PT, phase diagram, misal ini kondisi oil di awal berarti undersaturated di sini kan ya. Nah, karena ingat, misal ini critical point, ya di sebelah kiri dari critical point itu adalah liquid dan di sebelah kanan itu adalah gas ya. Nah, jadi kalau misal kondisi oil kita pada kondisi reservoir oil kita pada P dan T sekian, nah saat kita produksikan kan seiring waktu dia akan menyentuh apa namanya bubble point pressure kan ya. Nah, yang mana gas akan mulai keluar. Nah, berarti sebenarnya di awal di kondisi undersaturated ini berarti oil kita sebenarnya ya menyimpan gas di dalamnya kan ya. Jadi misal ini bayangkan ini apa oil. Nah, jadi kayak di dalam apa body oil ini yang kondisi undersaturated sebenarnya ada gas yang terlarut gitu yang menunggu keluar saat dia menyentuh atau turun di bawah bubble point pressure gitu. Nah, kondisi undersaturated oil ini yang mana kondisinya meskipun liquid tapi di dalam ada gas yang terlarut yang membuat nanti profil properti dari gas oil akan unik gitu. Nah, yang nanti akan kalian pelajari saat masuk ke materi modul 7 ya, sifat-sifat black oil. Nah, terus habis itu di apa namanya? Minggu lalu juga kalian sudah masuk kan ya. Oh ya, ini ada contoh soalnya juga kemarin ya. Nah, ingat memasukkan T itu, T-nya ini Rankine. Nah, Fahrenheit ke Rankine, 200 di, apa Fahrenheit ditambah 460. Nah, terus kalian belajar juga compressibility. Compressibility ya adalah ukuran perubahan relatif volume akibat perubahan tekanan. Nah, makanya ini rumusnya adalah dove dope. Nah, perubahan volume akibat perubahan tekanan. Nah, nah, logo T di bawah ini sebenarnya menunjukkan bahwa apa pada kondisi temperatur yang di hold konstan. Nah, makanya juga disebut dengan isothermal compressibility gitu. Nah, jadi perhitungannya untuk gas ideal langsung eh, karena V adalah ZRT per P. Nah, ini kan kita dapatkan kan ya dengan memasukkan V-nya adalah ZRT per P dan untuk gas ideal Z sama dengan satu, jadi langsung RT per P kita turunkan terhadap P, maka dapat ini, maka untuk gas ideal isothermal compressibility-nya adalah 1 P. Nah, untuk apa namanya real gas atau gas nyata, Z adalah fungsi dari pressure. Nah, makanya di saat kalian mau coba turunkan dove dope, ya kalian pakai chain rule.
Nah, ini kan berarti untuk khusus dove-dove-nya ya. Berarti do dari Z dikali RT per P do P. Nah, ini kan berarti pakai turunan U kali V kan ya? Nah, U kali V. Nah, turunan U kali V gimana? U aksen V tambah UV aksen, ya kan? Nah, dari situ baru kalian akan dapatkan ini sampai kalian substitute kembali ke dalam rumus CG, kalian dapatkan untuk gas nyata, CG-nya adalah ini. Nah, jadi ini perbedaan rumus antara eh, isothermal compressibility untuk ideal gas sama real gas. Karena Z di gas nyata itu tidak satu dan dia juga adalah fungsi dari pressure. Nah, jadi perlu kita turunkan seperti ini, gitu. Oke, terus di minggu lalu juga di Excel. Nah, disuruh ngitung apa gas compressibility untuk IOS berbeda gitu ya. Nah, jadi kalian ngitung apa kemarin Z factor ya, pakai IOS berbeda. Sekarang dari Z factor tersebut apa namanya isothermal compressibility-nya gimana? Nah, sekarang ada lagi konsep yang namanya pseudo reduce. Nah, jadi kalian sudah belajar kan ya kemarin waktu di materi Z factor kalau ada yang namanya pseudo reduce properties. Nah, jadi eh, kenapa kita pakai istilah pseudo reduce itu sebenarnya untuk menunjukkan dia itu gabungan gitu. Dia itu gabungan dari komposisi-komposisi yang lain. Nah, itu kenapa ada istilah pseudo. Jadi kalau seandainya misal kita cuma tinjau misal C1 saja, C2 saja, ya apa n- kalau kita mau hitung reduce propertinya istilahnya itu cuma PR. Nah, apa reduce pressure karena dia properti dari compound ini cuman C1. Nah, tapi di saat kita misal mau tinjau lebih dari satu komponen atau mixture, yang mana fluida reservoir kita kan ya mixture kan ya, maksudnya campuran dari berbagai komposisi gitu, komponen. Nah, untuk merepresentasikan mixture tersebut, ya kita pakai istilah pseudo. Nah, jadi pseudo ini kan kayak seolah-olah gitu kan ya, apa namanya, pendekatan gitu. Nah, makanya kalau kita mendekati apa properti apapun yang kita mau dekati dari mixture tersebut, kita tambahkan istilahnya pseudo gitu. Nah, jadi kalau untuk seluruh komponen ini namanya pseudo reduced properties. Nah, berarti kalau di sini untuk pressure istilahnya pseudo reduced pressure. Nah, temperatur juga sama gitu, ada pseudo reduced temperature. Nah, cara hitungnya kan, ingat kan ya, kalau apa namanya, misal reduce pressure itu kan berarti pressure, kondisi pressure tersebut dibagi dengan kritikalnya kan ya. Nah, yang mana kalau ini kan komponen murni, berarti PC-nya ini PC dari misal C1 aja, atau C2 aja. Kalau kita misal tinjau PR dari C1 atau PR dari C2. Nah, tapi saat kita ngomongnya mixture, nah berarti PPR tadi berarti adalah perbandingan antara kondisi pressure tersebut pada pressure reservoir ya dibagi dengan pseudo critical. Nah, karena kita sekali lagi ngomong apa? Ngomong mixture. Nah, jadi yang ada imbuhan-imbuhan pseudonya itu yaitu berarti kita sedang ngomong mixture atau si apa namanya fluida reservoir yang berbagai komponen tersebut itu. Nah, oke lanjut. Ini jika kita substitute ke dalam rumus CG,
Maka jika kita expand akan menjadi seperti ini. Nah, ini kan kita sudah dapatkan tadi dari yang di atas kan ya. 1 per P minus 1 per Z do Z do P. Nah, saat kita eh ini kan pakai apa? Oh sorry, ini chain rule. Yang tadi itu eh, addition rule. Nah, yang ini kita pakaikan chain rule do Z do PPR do PPR do P. Nah, kita bisa eh karena do PPR do P itu adalah seper PPC dari sini kan ya. Dan do Z do PPR ini adalah sesuatu yang bisa kita cari. Kita substitute kembali ke dalam sini, maka kita dapatkan CG adalah ini sebagai fungsi dari apa namanya PPR dan PPC, pseudo reduced pressure dan pseudo critical pressure. Nah, ini memang agak rumit konsepnya, tapi yang mau saya tanamkan itu adalah yang ini tadi, apa namanya, cara ngitung reduce properties, apalagi PR dan TR, yaitu adalah ini gitu. eh Suatu kondisi properti tersebut dibagi dengan critical propertinya. Nah, dan kalau ada apa imbuhan pseudo, itu berarti dia sedang ngomong mixture. Dia sedang ngomong fluida yang memiliki eh, yang merupakan campuran dari berbagai komponen gitu. Nah, kalau dia cuman pure PR atau TR, berarti kita perbandingan kondisi pressure terhadap critical pressure-nya atau temperatur terhadap critical temperaturnya. Nah, itu untuk satu senyawa gitu. C1 saja kah atau C2 saja kah atau C3 saja kah gitu atau CO2 saja kah. Nah, tapi the moment ada embel-embel atau imbuhan pseudonya, nah, itu sudah represent bahwa dia itu mixture. Dan yang kita pakai mostly ya justru pseudo reduce ini gitu, pseudo reduce properties. Karena ya fluida reservoir kita kan mixture. Nah, jadi ingat ya stepnya adalah jangan lupa untuk menghitung PPR dan TPR jika nanti akan dibutuhkan untuk menghitung properti dari fluida reservoir tersebut. Nah, contohnya yang ini kan ya, isothermal compressibility itu ya kita bisa apa namanya hitung ya sebagai fungsi dari eh, pseudo reduce propertinya. Kemudian kita masuk ke properti berikutnya yaitu gas viscosity. Nah, jadi definisi viskositas dulu ya. Viskositas ya by definition adalah keengganan dari fluida untuk mengalir. Bentar. Oke, keengganan dari fluida untuk mengalir atau ya gesekan internal dari fluida atau ketahanan fluida untuk dapat berubah bentuk. Nah, ini kalian sudah belajar ya kemarin di apa harusnya di mata kuliah lain ya seperti mungkin termodinamika atau mungkin di mata kuliah eh, apa ya contohnya transport fenomena ya mungkin sedikit disentuh mengenai viscosity. Oh, belum ya, belum masuk ini viscous flow ya. Nah, anyway, ya kalau kalian ngomong viscosity ya atau kekentalan, yaitu definisinya ya seperti yang kalian bayangkan dari katanya ya, kekentalan gitu, keengganan fluida untuk mengalir. Semakin besar viskositas, semakin enggan dia untuk mengalir. Ya, atau dari wujudnya kita lihat semakin kental. Nah, air viskositasnya berapa? Satu. Oh ya, sebelumnya unitnya dulu. Unit viskositas ini kalau kita di field unit, unit viskositas adalah CP atau centipoise. Kalau di apa namanya eh, unit SI atau internasional, dia Pascal second.
Nah, cuman karena kita di apa namanya teknik perminyakan, tentu saja unit yang akan sering kita pakai most of the time, almost all of the time adalah CP atau centipoise ini. Nah, standarnya gimana? Contoh-contoh apa nilai viskositas yang umum, misal air itu viskositasnya satu. Ntar ini ada, oh, ada ininya juga ya. Ada penurunan rumusnya. Oke, air itu satu. Nah, kalau minyak, minyak ya biasanya lebih tinggi dari air, eh, sekitar satu digit atau dua digit. Atau ada juga yang kalau seandainya lumayan berat, atau yang biasa kita sebut dengan heavy oil, itu bisa sampai di atas 1.000 gitu. Nah, jadi viskositas itu keengganan fluida untuk mengalir. Semakin tinggi dia, semakin kental, semakin enggan untuk mengalir. Bahkan ada gitu ya, apa namanya, minyak yang wujudnya itu padat. Nah, namanya itu bitumen. Nah, itu viskositasnya itu sampai 100.000 CP. Nah, jadi masih bisa direpresentasikan gitu ya dalam bentuk viskositas. Dia sangat enggan untuk bergerak ya. Jadi seakan-akan viskositasnya sampai ordenya sampai ratusan ribu gitu. Dan secara wujud kita lihat dia wujudnya seperti padat gitu. Sangat enggan untuk mengalir. Oke, kita lihat dulu di slide berikutnya. Nah, ini contoh pengukuran viskositas pada zaman dulu itu. Jadi, asal-usul penurunan rumus viskositas itu ya adalah ada dua plate, plate atas sama plate bawah, dan di tengah-tengahnya diisi fluida. Nah, kemudian plate yang di atas itu diberikan gaya, didorong itu, sehingga ya ada pergerakan fluida akibat pergerakan plate yang ini. Nah, mungkin bayangkan akuarium gitu ya. Bayangkan ini akuarium, tapi dia memiliki dua plat besi di atas dan di bawahnya. Nah, bayangkan plat besi di atas kita tarik, nah, maka air akan bergerak ke arah sana kan ya. Nah, ke arah kanan. Nah, dan semakin dekat dengan plate tersebut, maka semakin cepat pergerakannya. Dan semakin jauh, ya maka semakin enggan gitu. Nah, force dari ini dipakai untuk menurunkan, ya, merumuskan viskositas. Nah, jadi penurunan rumus viskositas adalah sebagai berikut. Nah, di mana nah ini yang saya mention tadi, unit dari viskositas adalah Pascal second. Yang mana simbol dari viskositas ini sendiri adalah mu. Nah, ini ya, huruf Yunani mu. Nah, ini berbeda dengan ini ya, efisiensi. Kan kalau di termo kemarin kalian belajar mengenai apa namanya? Efisiensi Carnot. Nah, itu kan lambangnya eta kan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini huruf Yunani yang berbeda gitu. Nah, ini mu dan itu yang menjadi apa namanya? Simbol untuk viscosity. Oke, dan ya seperti yang saya mention tadi, standar-standar nilainya, misal untuk apa namanya water itu satu satu CP. Nah, kalau untuk oil dia lebih tinggi dari water. Nah, untuk gas gimana? Untuk gas itu ya tentu saja lebih liquid. Nah, makanya orde dari viskositas gas itu biasanya sampai 0, gitu, di bawah satu. Jadi bisa 0,0 sekian gitu. Karena ya fluida, misal air yang bergerak selancar itu, ya viskositasnya satu gitu. Nah, bagaimana viskositas gas gitu yang alirannya bahkan sangat-sangat turbulen gitu ya. Nah, itu kalau dikuantifikasi ya ada gitu nilai viskositas dari gas tersebut. Nah, yang mana bisa jadi sangat-sangat
kecil gitu. Nah, jadi kita ngomong soal viskositas. Nah, viskositas dari gas itu dipengaruhi oleh temperatur, tekanan, dan komponen atau mixture dari gas tersebut. Ya, tentu saja kan ya, misal temperatur gitu ya. Temperatur kan menunjukkan semakin panas dia, maka molekul-molekul semakin apa cepat bergerak dan ya ada kemungkinan dia semakin eh, mudah untuk mengalir itu. Pressure juga sama. Yaitu tadi untuk suatu gas dengan volume tertentu, nah, jika pressernya kita naikkan, maka volumenya mengecil kan ya. Nah, molekul-molekul yang sebelumnya, molekul gas, bayangkan ini molekul gas ya. Nah, molekul gas yang sebelumnya lebih leluasa untuk bergerak, nah semakin mampat, semakin susah untuk bergerak. Nah, makanya dia semakin enggan untuk bergerak saat kita beri pressure. Nah, dengan kata lain, semakin besar pressure, se- maka semakin enggan untuk mengalir dan trennya biasanya viskositasnya meningkat. Karena ya itu tadi sense-nya. Misal kita punya suatu gas yang memiliki volume sekian, nah, kita beri pressure sehingga dia terkompres, sehingga dia volumenya mengecil, dan molekul-molekul gas jadi lebih tidak leluasa untuk bergerak, maka semakin enggan gas tersebut untuk mengalir. In other words, viskositasnya meningkat. Nah, komponen atau komposisi campuran gas juga sama. Nah, ingat kan ya, kemarin itu kalau misal kita punya reservoir fluid, nah kita bisa representasikan dalam bentuk apa namanya komposisinya apa saja gitu, komponen-komponen mixture-nya C1, C2, C3, C4 sampai C berapa gitu. Nah, ini kan semakin kecil C-nya ini berarti semakin ringan kan ya. Nah, misal kayak C1 kan metal. Nah, tapi semakin berat komponennya. Nah, malah eh, semakin besar komponen beratnya akan membuat dia semakin fasanya semakin menjadi liquid gitu ya. Nah, makanya salah satu contoh em, karakteristik atau ciri khas kalau misal kita mau lihat dia reservoir fluidanya apa adalah melihat C1 dan C7-nya, C7 plusnya. Nah, kalau C7 plusnya misal agak besar gitu ya. Nah, misal kayak di apa sampai 30% lebih. Nah, itu biasanya orang sudah bilang black oil gitu. Nah, kalau seandainya misal sekitar 10 sampai 30 ya volatile oil gitu. Nah, karena ya itu semakin kecil komponen beratnya, semakin ringan dia atau ya semakin dia eh, lebih menyerupai gas gitu. Nah, C1-nya juga sama kan ya. Kalau seandainya C7-nya besar, besar kemungkinan komponen ringannya C1, C2 gitu kecil. Nah, karena dia menunjukkan bahwa dia ini liquid gitu. Dan mungkin kebalikannya gitu. Misal untuk dry gas, C1-nya bisa 95% gitu. Dan komponen-komponen lain kecil semua. Nah, misal kayak C7 pun bisa 0, sekian persen gitu. Nah, karena fluidanya gas. Nah, dan ya itu tadi, semakin banyak komposisi ringannya, komponen ringannya, ya maka viskositas logically akan semakin rendah. Nah, dan kebalikannya, semakin banyak komponen berat, maka ya viskositasnya semakin tinggi itu. Nah, terus habis itu ada juga yang namanya kinematic viscosity, nah, yang rumusnya ada apa? Adalah dynamic viscosity dibagi dengan densitas. Nah, jadi apa namanya kalau dirumuskan jadi kinematic viscosity adalah dynamic viscosity dibagi dengan densitas. Nah, ini
kalian akan pelajari saat praktikum FR nanti ya. Nah, jadi di praktikum FR kan ada salah satu modul yang nanti mengukur viskositas. Nah, jadi cuman kita viskositas yang diukur adalah viskositas apa namanya minyak. Untuk gas, properti pengukuran propertinya tidak dilakukan di laboratorium. Nah, tapi nanti kalian akan mempelajari itu ya di saat praktikum tersebut eh, bagaimana pengukuran viskositas, juga perbedaan apa itu kinematik sama dynamic viscosity. Nah, kemudian term berikutnya ada juga yang namanya kebalikan dari viscosity, yaitu fluidity. Yang mana kalau seandainya viscosity keengganan untuk mengalir, ya kalau fluidity kebalikannya gitu. Eh, Kemudahan untuk mengalir. Oke, ini yang tadi ya, unit dari viskositas adalah CP atau centipoise. Dan ini beberapa konversi-konversinya. Oke, ini eh, backup slide ya. Ntar saya cek juga dulu. Oh, lanjutannya ya. Nah, ini yang tadi apa namanya contoh viskositas kalau misal komponen tunggal, misal kayak etana, etana C2 ya. Nah, profil viskositasnya seperti ini. Ini terhadap temperatur. Nah, tapi ini divariasikan terhadap pressure. Nah, yang mana benar ya, semakin besar pressure, ya maka cenderung semakin besar viskositasnya. Dan semakin besar temperatur ya juga apa namanya, ya, oh ya, semakin besar temperatur semakin aktif molekulnya untuk bergerak. Oke, pada titik kritis viskositas gas sama dengan viskositas liquid. Nah, jadi pada kondisi critical point CP tadi, viskositas gas, viskositas apa namanya fasa gas dan fasa liquid dari komponen tunggal tersebut sama. Di daerah atas isobar viskositas etana cair dan di daerah di bawahnya viskositas etana dalam fasa gas. Nah, cuman ini untuk ini ya komponen tunggal. Most of the time ya kita akan deal dengan viskositas campuran atau mixture. Nah, ini beberapa cara kita untuk menghitung ya viskositas. Ya, jadi cara kita mengetahui viskositas atau bahkan properti dari suatu fluida reservoir, mau itu gas atau oil, ya sebenarnya in general ada dua cara. Yang pertama, ukur langsung di laboratorium, atau yang kedua, ya pakai korelasi. Orang lain di luar sana sudah coba gitu, ukur berbagai macam eh, fluida reservoir dan dicatat viskositasnya masing-masing berapa. Nah, dan mereka sudah bikin gitu persamaan gitu atau model matematika untuk menghitung viskositas dari sampel-sampel mereka itu gimana gitu. Nah, korelasi tersebut atau model matematika tersebut ya yang bisa dipakai eh, orang lain untuk ya mengetahui properti fluida mereka gitu. Nah, contohnya kayak viskositas. Ini beberapa kayak orang sudah coba bikin eh, cara viskositas misal sebagai fungsi dari spesifik gravity dan molecular weight atau mungkin sebagai apa namanya fungsi temperatur dan juga apa namanya komponen atau sebagai fungsi dari yang tadi itu pseudo-reduced properties. Nah, jadi kita bisa hitung gitu apa namanya viskositas jika kita misal punya nilai pada kasus ini TPR, PPR, dan juga spesifik gravitinya.
Oke, untuk viskositas sampai situ. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Mas, izin nanya Mas. Ya, boleh. Vincent. Tadi yang soal apa fluiditas itu kebalikan dari viskositas itu berarti memang bisa dibilang kayak misalnya kita dikasih tahu nilai fluiditasnya gitu. Berarti kita bisa buat kalau mau cari viskositasnya seper aja gitu. Oke, jadi apakah viskositas itu seper dari fluidity? Nah, saya lupa lagi rumusnya, tapi seingat saya iya, karena kebalikannya ya. Jadi, eh, by definition ya, ya apa viskositas adalah keengganan dan kalau fluidity adalah keinginan untuk mengalir. Nah, cuman kalau apa namanya untuk secara formula saya lupa juga untuk fluidity ini. Apakah dia langsung resiprokal ya satu per viscosity atau bukan? Ntar saya cek lagi. Tapi ya itu by definition seperti itu. Eh, Kebalikan dari viscosity itu fluidity. Oke, makasih Mas. Oke. Oh ya ada Reza Setia. Mau tanya Mas, bisa Ya. dijelasin lebih lanjut gak ya kenapa gas specific gravity sama molecular weight tuh bisa berpengaruh terhadap viscosity? Gas viscosity. Yang Sorry. itu yang specific gravity sama molecular weight itu bisa dijelasin lebih lanjut gak kenapa dia bisa berpengaruh terhadap viscosity yang di viskositas campuran? Oh yang ini ya. Oh, bukan yang di atasnya, yang sebelah kanan itu. Yang ini. Iya, kayak hubungan sama viscosity dan gas specific gravity sama viscosity. Itu gimana ya, Mas? Oke. Jadi untuk baca grafik ini ada di buku McCain juga ya. Jadi grafik ini sebenarnya menunjukkan eh, viskositas pada kondisi atmosfer untuk apa namanya gas spesifik gravity tertentu dan juga untuk pada kondisi suhu yang berbeda. Dan ini kelebihannya tidak perlu data komposisi. Jadi yang penting kita tahu nilai gas gravitinya saja kita bisa dapatkan. Nah, untuk bagaimana hubungannya ini, nah ini kan sebenarnya kalau kalian lihat ini sebenarnya kan satu eksis kan ya, dari bentuk apa gas Sg sama molecular weight. Nah, kalau kalian lihat ini pas gas gravitinya satu molecular weight-nya berapa? 30. Nah, atau sekitar apa namanya mu gas sama dengan satu itu pas dia apa fluidanya adalah air kan ya, udara gitu. Nah, molecular weight dari udara berapa? Ya 28,97 kan ya. Nah, jadi sebenarnya aksis atas sama aksis bawah ini sama gitu. Intinya merepresentasikan apa namanya spesifik gravity dia atau ya apa simbol ini gitu. Nah, cuman untuk menggunakan grafik ini ya kita perlu data yang ini tadi spesifik gravity sama temperatur. Nah, karena ini kan ada apa namanya varian terhadap temperatur juga kan ya. Nah, dengan dua data ini kita bisa dapat viskositas gas tersebut pada kondisi atmosfer. Nah, jadi grafik ini menjelaskan apa namanya merepresentasikan hubungan tersebut gitu. Nah, dan nanti juga kalau seandainya mixture kita memiliki apa namanya impurities atau H2S, N2 atau CO2, nah itu kita bisa ada koreksi juga. Nah, cara pakainya ya misal kita ketahui udara gitu. Udara gravity satu.
Nah, terus misal pada kondisi apa namanya temperatur 400 Fahrenheit gitu. Jadi kita tarik dari angka mu G1 ini ke garis suhu 400 Fahrenheit dan kita cek di sebelah kiri viskositasnya pada kondisi atmosfer untuk gas dengan graviti dan temperatur tersebut berapa? Nah, jawabannya ya ini, berarti misal 0,0143 gitu. Nah, dan seperti ada catatan di sini, kelebihan menggunakan ya apa hubungan profil ini adalah kita tidak perlu data komposisi, kita tidak perlu eh, tabel yang butuh ada list C1, C2, C3 itu. Yang penting kita tahu eh, dua properti ini, kita bisa dapat viskositas mixture tersebut pada kondisi atmosfer. Jadi seperti itu. Mau nanya lagi, Mas. Ya, boleh. Ini tanya gini aja sih. Kenapa spesifik gravitinya segini bisa viskositasnya segini gitu? Misalnya kayak spesifik gravitinya 2, terus dapat viskositinya segitu gitu. Kayak secara konsep kayak gimana sih, Mas? Maksudnya apa yang mempengaruhi misalnya spesifik gravitinya jadi tinggi juga gitu. Ada interaksi apa molekulnya yang lebih dekat jadi susah bergerak atau gimana, Mas? Konsepnya aja ini sih. Aku masih bingung soalnya. Oh ya, oke. eh untuk itu saya masih tampung dulu. Mungkin saya sambil mempersilahkan ya selamat datang Mas Zuher. Ya, Mas Zuher sudah di Zoom juga bersama kita. eh Oh iya iya. Eh ya, iya selamat malam semua adik-adik. Mohon maaf saya baru sampai ini dari perjalanan panjang kampus ke rumah. Ada masalah tadi di jalan jadi saya ya, coba grab pertanyaannya, maksudnya konsep kenapa kok molecular weight gitu ya. Semakin berat molecular weight, kemudian viscosity-nya semakin rendah gitu ya. Nah, ini sebenarnya konsepnya seperti eh, apa namanya pada teori kinetik gitu ya. Tentu eh, molekul gas yang lebih berat itu gitu ya, dia punya apa namanya kecepatan bergeraknya itu semakin lambat gitu ya. Eh, gitu ya. Karena kecepatan bergeraknya semakin lambat itu sehingga menyebabkan atau secara tidak langsung itu correlate dengan viscosity gitu ya, keengganan fluida itu untuk mengalir gitu ya. Jadi saya rasa as simple as that gitu ya untuk molecular weight gitu ya. Tadi juga sudah disampaikan gitu ya, temperatur itu punya hubungan secara langsung dengan viscosity gitu ya. Temperatur makin tinggi, berarti kecepatan eh, apa bergerak setiap molekulnya itu akan semakin cepat gitu ya. Dan itu secara apa langsung bisa di correlate dengan viskositas yang semakin eh, rendah gitu ya. Nah, itu yang secara langsung. Jadi Anda coba bangun logika parameter itu pengaruhnya terhadap viscosity gitu ya. Eh, dengan teori kinetik gas gitu ya, yang pernah kita diskusikan beberapa minggu lalu gitu ya. Dan hubungannya dengan eh, energi kinetik gitu ya. Mungkin itu ininya ya.
direct logiknya lah tentang pengaruh parameter-parameter itu dengan viskositas gitu. Makasih Mas, sudah paham. Paham Ya, ya? Ya. Terima kasih Mas Zuhair. Oke, tadi Vincent mau tanya lagi, kalau tidak salah ya. Iya Mas, Ya, paling ini sih Mas, tadi Mas ada di yang slide 21 Mas. 2121. Ini ya. Ya tadi kan kalau misalnya contoh tadi pas gas specific gravity-nya itu satu. Terus tadi molecular weight-nya itu Mas bilang tadi gas itu dari mana ya Mas? Oh, ini ya, apa namanya? Kan kalau spesifik gravity gas sama dengan satu, berarti molecular weight-nya berapa? Molecular weight kan rumus mu G kan sama dengan apa namanya? MW kan MW air kan ya, udara. Nah, yang mana air ini sendiri adalah berapa tadi? 28,97 kan ya. Nah, berarti kalau seandainya itu berarti MW gas tersebut adalah Oh ya Mas. 28,97 kan ya. Ya, itu sekaligus menjawab pertanyaan yang sebelumnya gitu ya, hubungan specific gravity dengan viscosity. Jadi specific gravity itu proporsional gitu ya dengan eh, specific gravity gitu ya. Jadi kalau Anda bisa bangun logik kenapa molecular weight makin tinggi gitu ya, menyebabkan viskositasnya makin rendah gitu. Nah, tentu apa sama dengan logika dengan specific gravity gitu ya, karena berkaitan secara langsung gitu. Oke, seperti itu Vincent ya. Jadi intinya kalau dari grafik ini eksis atas eksis horizontalnya itu sama sebenarnya, MW sama gas gravity ini, dan cara pakainya itu tadi ya untuk itu gitu. Oke, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Makasih Mas. Oh Ya, iya, sama-sama. eh, sebelum dilanjut mungkin ini dulu Mas Galang, apa namanya? eh saya nggak bisa terlalu lama gitu ya malam ini, walaupun inginnya sih panjang gitu ya, tapi sepertinya nggak bisa terlalu lama, mungkin jam 9 nanti saya tidak bergabung. Kemudian yang kedua, presensi mandiri, tadi saya sudah tambahkan gitu ya, di Six. Jadi tolong lakukan presensi mandiri gitu ya. Akan berakhir di jam 9, jadi tolong sambil Anda mendengarkan ini, Anda mengisi presensi mandiri. Oke, Baik, monggo Mas. Mas Galang kalau mau dilanjut. Oke. Maaf Nah, Mas, permisi Mas. Ya. Di CX-nya presensi mandirinya dapat dilakukan jam 7 hingga jam 8 pagi Mas. Oh, enggak kok. Oh, Di slide Di juga nggak bisa i- Mas. i- ini 19 Mas, sampai 21 kok. izin screenshot Mas. Oh, Oh, something is not right itu. iya Mas. Oh, Presen- oke 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 oke. Ada yang belum berubah kelas Anda mungkin ya. Sorry. Oke, saya cek lagi deh semua. Oke. Oke, yang di Cirebon ya tadi ya. iya Mas. Oke, sekarang sudah ya.
Oke, makasih, makasih. Oke, baik. Terima kasih, Mas Zuhair. Kemudian kita lanjut sekilas dan melihat yang grafik yang satu lagi, yaitu yang ini, apa namanya, hubungan antara viskositas ya dengan kondisi apa pseudo reduce temperatur dan pressure-nya. Nah, jadi kita bisa juga menghitung apa namanya viskositas gas tersebut yang mixture kalau kita tahu menggunakan grafik ini ya, kita tahu gas spesifik gravitinya yang tadi berarti mu G, sorry, Sg dari gas. Nah, terus habis itu kita hitung kondisi pseudo reduce-nya, yaitu PPR dan TPR. Sudah ini ya kita tuliskan di apa slide-nya. Jadi eh, PPR adalah apa kondisi pressure dibagi dengan pseudo critical pressure-nya dan TPR juga sama. TPR adalah temperatur dibagi pseudo critical temperaturnya. Yang mana ya imbuhan pseudo itu ya menunjukkan bahwa dia mixture, dia campuran. Nah, jadi stepnya adalah menghitung itu dulu dan kemudian kita coba cek pada grafik ini. Nah, tapi cek juga dulu nilai spesifik gravitinya karena eh, grafik yang kiri sama yang kanan bisa dipakai untuk nilai gas gravity tertentu itu. Nah, jadi misal kayak contohnya kalau kita mau pakai spesifik gravity udara, berarti yang tadi satu. Nah, grafik yang kiri tidak bisa dipakai karena yang kiri cuma sampai 0,65 sampai 0,9. Nah, grafik yang kanan masuk gitu 0,9 sampai 1,2. Nah, kita bisa pakai yang kanan kalau mu g apa gravity spesifik gravity gasnya satu. Nah, kemudian baru kita cek TPR dan PPR-nya pada grafik. Nah, contoh kalau seandainya apa namanya TPR-nya di 1,6, terus habis itu pseudo reduce pressure-nya itu di 10 misal. Nah, ini kita tarik sampai ke garis PPR 10 dan kita lihat nilai viscosity ratio di sekitar 3,5. Nah, pada grafik yang ini, kalau yang tadi kan apa namanya viscosity pada atmospheric condition atau satu atmosfer. Nah, kalau yang ini viscosity ratio. Nah, jadi dari melihat angka di eksisnya saja harusnya sudah eh, ada yang janggal kalau seandainya ini langsung viscosity. Nah, karena nggak mungkin kan ya viscosity gas ordenya bisa segini gitu. Nah, jadi ini adalah viscosity ratio, yaitu mu G dibagi dengan mu G pada kondisi satu atmosfer. Nah, jadi yang kalian dapat dari kedua grafik ini adalah mu G dibagi dengan mu G pada kondisi satu atmosfer. Nah, jadi yang kita mau cari adalah ini gitu, viskositas dari gasnya itu sendiri. Nah, kita butuh kalau ternyata viskositas gas pada 1 atm atau kondisi atmosfer. Dari mana cara carinya? Nah, bisa contohnya pakai grafik yang di atas tadi. Nah, jadi kita tahu gravitinya, nah, kita tahu kondisi suhunya, kita dapat mu G 1. Nah, mu G pada kondisi 1 atm. Nah, itu baru kita masukkan ke rumus viscosity ratio ini untuk mendapatkan mu G-nya. Dan itu cara pakai grafik korelasi yang ini, yang menghubungkan spesifik gravity gas dan pseudo reduce properties-nya, TPR dan PPR. Oke, ada yang mau kita masuk ke section berikutnya.
Mas Atau mulai. dari Mas Zuhair ada yang mau ditambahkan? Nggak ada, semua jelas. Jadi itu tadi itu antara grafik yang satu dengan yang kedua itu digunakannya bersama-sama ya. Kalau cuman satu grafik yang pertama itu Anda hanya mendapatkan viskositas pada satu atmosfer. Grafik yang kedua Anda bisa mendapatkan rasio antara viskositas yang Anda ingin cari dibagi dengan viskositas satu atmosfer. Jadi dengan demikian Anda tinggal menghitung atau mencari viskositas itu adalah per hasil kali dari grafik yang pertama atau rasio itu dikali dengan nilai viskositas satu atmosfer. Itulah viskositas gasnya gitu. Atau kalau mau di apa namanya disederhanakan gitu ya. Jadi viskositas gas itu sama dengan ya value dari eh, cat yang mu G1 gitu ya, atau nilai mu G1 dikali dengan rasionya. Kira-kira seperti itu ya. Ini grafik yang ini ya, sementara ini grafik yang di halaman berikutnya gitu ya. Maka dengan dua grafik itu Anda bisa ini. Nah, terus ada satu mungkin yang kelewat gitu ya. Di grafik sebelah kanan, grafik bukan grafik di atasnya Mas Galang. Nah, itu yang sebelah kanan tuh akan ada grafik kecil-kecil tuh ya. Ada tulisan CO2, N2 dan H2S. Nah, itu adalah nilai dari faktor koreksi kalau seandainya Anda memiliki impurities gitu ya. Anda memiliki impurities H2S, memiliki nitrogen gitu ya, memiliki CO2 gitu ya. Nah, adanya impurities ini akan menambah viskositas dari gas gitu ya. Jadi viskositas gas ini kalau mau dituliskan gitu ya. Jadi viskositas gas yang tadi kita peroleh gitu ya, itu ditambahkan dengan viskositas koreksi gitu ya dari H2S. Saya tulis begini deh. Ditambah dengan CO2 ditambah dengan nitrogen dari tiga grafik itu. Nah, kalau Anda Punten Mas, perhatikan, kalau di layar belum terlihat kayaknya Mas ya. Atau oh ya, ya sudah baru baru muncul Mas. Ya. oke. Jadi itu apa namanya tiga grafik yang kecil-kecil itu maksudnya nanti menambahkan viskositas gas yang Anda sudah peroleh sebelumnya ditambahkan dengan koreksinya gitu ya. Karena adanya H2S dan CO2 dan N2. Nah, tetapi kalau Anda perhatikan di mana? Saya kok nggak bisa ngezoom ya? Bisa di zoom nggak ya? Eh, boleh boleh Mas. Nah, kalau Anda perhatikan itu faktor koreksinya itu kecil gitu ya. Kecuali kalau seandainya Anda memiliki konsentrasi dari impurities itu sangat tinggi gitu ya. Itu kalau Anda lihat tuh persen mol dari H2S itu 0 sampai 15 gitu ya. Itu pada spesifik gravity gas misalnya 0,6 gitu ya. Itu eh, 0,00025 gitu ya.
apalagi kalau seandainya konsentrasinya di 5% gitu ya, very small gitu ya. Tapi seringkali orang mengabaikan ini kalau seandainya apa namanya H2S dan nitrogen dan CO2 itu eh, sangat kecil gitu ya. Tapi mungkin yang Anda perlu lebih perhatikan itu adalah impurities yang berasal misalnya dari CO2 kemudian dari nitrogen. Kalau Anda lihat grafiknya, dia yang memiliki faktor koreksi yang lebih besar gitu ya dibandingkan dengan H2S. Nah, mungkin itu aja tambahannya ya. Ya, baik. Terima kasih banyak, Mas Zuhair. Jadi Jadi ini itu edit ya, ditambahkan dari viskositas yang tadi sudah diperoleh. Oke. oke. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada, mungkin kita lanjut sedikit ke bagian yang berikutnya, yaitu eh, gas heating value dan Joule-Thomson effect. Nah, jadi eh, ini ada properti atau sifat dari gas kering yang lainnya. Yang pertama itu ada yang namanya heating value, yaitu berapa banyak energi atau panas yang ditimbulkan jika gas kita bakar seluruhnya membentuk CO2 dan H2O. Nah, jadi heating value ini eh, eh, unitnya adalah BTU per SCF, dan ini juga salah satu properti yang bisa kita cek ya, misal di tabel apa physical properties of apa compounds gitu. Nah, yang ada di appendix A di buku McCain, yang mana Jalan yaitu, kayaknya, ya Mas. sorry, mungkin layarnya terlalu besar ya. Saya nggak tahu apa. Oke, ya oke, Ya, ya. oke. Ya, jadi heating value ini ya semakin besar nilai heating value ini, berarti gas tersebut terbakar secara sempurna gitu. Nah, yang bisa bikin heating value ini menurun dari suatu fluida gas adalah jika misal pembakarannya ya tadi tidak sempurna, yang mungkin diakibatkan oleh ada beberapa komponen-komponen lain atau mungkin impurities yang bisa membuat gas tersebut jika dibakar ya tidak eh, terbakar seluruhnya gitu, ada sisanya itu. Nah, jadi heating value ini juga nanti kalian akan mempelajari, adalah salah satu eh, faktor juga saat kalian nanti akan menjual gas, atau saat kalian nanti akan istilahnya melakukan gas processing setelah diproduksikan. Nah, jadi dari sales point atau dari konsumen ada request. Jadi ingin spesifikasi gasnya memiliki nilai heating value minimal sekian. Nah, karena kalau di bawah itu kan berarti ya energi yang ditimbulkan dari pembakaran gas tersebut tidak besar gitu. Nah, jadi heating value ini salah satu properti yang nanti kalian akan perhatikan saat nanti melakukan gas processing, atau ya nanti saat kalian produksi gasnya dari reservoir dibawa ke permukaan dan diproses di apa fasilitas permukaan. Nah, itu untuk misal mengeluarkan impurities. Nah, misal gas kan pengotornya bisa jadi misal CO2, atau misal pengotornya yang tadi itu H2S, N2, atau misal ada water vapor. Nah, itu dikeluarkan agar bisa meningkatkan heating value dari gas tersebut gitu. Agar ya semakin banyak energi yang bisa dihasilkan saat kita melakukan pembakaran dari gas tersebut, dan bisa memenuhi permintaan ya spesifikasi gas yang diinginkan oleh konsumen. Nah, dan yang kedua ada yang namanya Joule-Thomson effect. Nah, jadi efek perubahan temperatur yang diakibatkan turunnya tekanan saat gas mengalir melalui celah kecil
Nah, contohnya valve atau choke atau perforasi. Yang mana perubahan ini apa berkaitan dengan gaya tarik menarik antar molekul gas. Nama lainnya adalah Joule-Kelvin atau Kelvin-Joule effect. Dirumuskan oleh persamaan ini gitu. Nah, yang mana perubahan temperatur dipengaruhi oleh perubahan tekanan. Nah, jadi ini belum masuk ya materinya di. Jadi di saat ada fluida yang mengalir di suatu pipa, nah, di saat pipa tersebut misal menyempit atau diameternya mengecil, ataupun bahkan saat pipanya ada eh, belok gitu, nah ini itu bisa menyebabkan perubahan tekanan. Nah, ada pressure drop akibat eh, section ini. Nah, jadi saat fluidanya melalui pipa yang berbelok atau bahkan pipa penyempitan, ada perubahan tekanan, ada pressure drop. Nah, yang disebabkan oleh eh, perubahan cross section aliran tersebut gitu. Nah, Joule-Thomson effect mengatakan bahwa perubahan tekanan tersebut atau pressure drop tersebut dapat menyebabkan penurunan temperatur. Nah, dapat menyebabkan perubahan temperatur. Nah, akibatnya apa? Ya, akibatnya misal bisa menyebabkan eh, kondisi yang sebenarnya kalau di apa problematika produksi kita sebut dengan namanya icing atau terbentuknya hidrat atau butir-butir es di bagian yang terjadi pressure drop tersebut gitu. Nah, jadi eh, ini adalah sesuatu yang kalau nanti di bagian produksi perlu dimitigasi juga. Nah, jadi Joule-Thomson effect ini intinya ya mendikte bahwa ada efek perubahan temperatur, ada perubahan temperatur yang diakibatkan oleh perubahan pressure, yang mana ini dapat terjadi saat melewati celah kecil. Nah, contohnya valve, choke, atau perforasi gitu. Karena kan ya misal kayak valve atau choke itu kan ya bentuknya seperti ini kan ya. Kalau kita misal bikin skematiknya, dia itu dari sebelumnya ada aliran pada suatu luasan pipa. Nah, Choke itu kan istilahnya sama kayak atau valve itu kan ya saat kita buka keran kan ya. Nah, kalau seandainya kita tutup full kerannya berarti istilahnya ini sama kita mengadjust diameter dari cross section alirannya tersebut. Nah, kalau kita tutup eh, kerannya berarti seakan-akan kita menstop alirannya kan ya. Nah, jadi tidak ada aliran ke sana, no flow. Nah, tapi saat kita buka full kerannya, ya berarti seakan-akan ini itu tidak ada penyempitan. Nah, di saat kita misal buka parsial gitu ya, kerannya, ya berarti ada penyempitan dari cross section aliran tersebut. Nah, yang mana itu tadi perubahan diameter aliran tersebut dapat menyebabkan perubahan pressure. Perubahan pressure menyebabkan perubahan temperatur dan kalau di gas apa ini dapat menyebabkan yang namanya icing. Nah, ini bisa kalian cek gitu ya. Nah, yang mana ini bisa juga terjadi di wellhead misal. Nah, jadi ada es gitu, ada butir-butir es hidrat yang terbentuk akibat gas yang terkompres ingin memasuki celah kecil tersebut. Ada pressure drop yang tinggi menyebabkan temperatur yang drop, yang dropnya bisa menyebabkan ada butir-butir es. Ya. Nah, itu yang didiktet oleh Joule-Thomson effect. Oke, untuk video YouTube-nya ini meredirect ke apa penjelasan detail atau lebih lanjut mengenai Joule-Thomson effect beserta ilustrasinya. Jadi ini bisa diklik dan dinonton oleh teman-teman jika ingin eh, mengetahui lebih detail mengenai Joule-Thomson effect ini. Ya.
Oke, baik. Itu untuk section terakhir. Ada pertanyaan? Atau dari Mas Zuhair ada yang mau ditambahkan, Mas? Nggak ada, Mas Galang. Mungkin satu aja. Kenapa kok bisa terbentuk kristal itu apa es gitu ya? Nah, es itu biasanya di gas itu eh, dia punya kandungan air juga. Orang sebutnya itu H2O in gas gitu ya. Dan itu bisa eh, apa kondens gitu ya. Dan karena temperatur yang berubah gitu ya, maka dia bisa membeku gitu ya, jadi es gitu. Tapi tentu saja pada saat apa fasanya memungkinkan untuk menjadi eh, solid phase gitu ya. Tidak selamanya apa fenomena yang tadi itu selalu terjadi gitu ya. Tapi cukup sering terjadi gitu ya, khususnya pada saat ada perubahan velocity gitu ya, yang terjadi akibat perubahan diameter pipa yang cukup kontras gitu ya, seperti yang tadi disampaikan Mas Galang gitu ya. Jadi ada Baik, ada terima kasih banyak. contraction, ada expansion. Yang keduanya itu bisa menyebabkan perubahan temperatur yang cukup tinggi. Oke, Baik, terima kasih banyak, Mas Zuhair. monggo Mas Galang. Saya rasa ini Mas Galang menjelaskannya sudah sangat baik ini. Eh, jadi bisa Ada yang, dilanjut tuh Mas Galang. oh ya baik, Mas. Dari teman-teman peserta kelas ada yang ingin ditanyakan? Ada Mas. Ya, Vincent? Paling ini sih Mas, soal UTS itu jadinya kapan ya Mas? Oh ya baik, dari Mas Zuhair bagaimana, Mas? UTS kita akan lakukan hari Jumat, bukan Jumat ini tapi minggu depan. Baik, terima Oke, kasih Mas. berarti tanggal 2 Mei ya, Mas ya? Ya, tanggal 2 Mei. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman peserta kelas? Biasanya Oke, Mas Galang, saya meminta mahasiswa untuk eh, apa, memberi tugas baca, khususnya untuk dua topik yang terakhir gitu ya. oh ya ya baik Ya, baik Mas. biasanya saya memberi tugas baca untuk dua topik yang terakhir tentang heating value dan Joule-Thomson effect gitu ya. But that's for next Friday mungkin ya. Jadi pada saat UTS Anda mengumpulkan tugas, salah satunya tugas baca ini gitu ya. Nah, kalau tugas baca itu artinya apa? Anda membuat resume, tidak perlu terlalu panjang gitu ya. Mungkin untuk tugas baca ini eh, cukup satu halaman, tapi nanti akan ada tugas lain lagi gitu ya, yang nanti kita siapkan. Ya baik Mas. Jadi itu seperti tugas baca yang biasanya ya, dikumpulkan dalam bentuk resume yang clear dan concise, padat saja, yang mencakup materi yang ditugaskan gitu. Seperti pada tugas-tugas baca sebelumnya. Nah, dan tugas hitting value dan Joel Thompson ini sebagai tugas baca nanti periodenya mulai dari tanggal 25 Jumat ini sampai minggu depannya dikumpulkan saat UTS itu. Jadi ini for your information ya, akan ada tugas itu. Jadi sudah mengetahui in advance ya. Oke, baik. Jika belum ada pertanyaan lagi sampai sekarang,
Mungkin dari Mas Zuher, untuk modul yang berikutnya, wet gas atau sifat black oil ya Mas ya. Punten Mas Zuher. Maaf, saya lupa masih mute. Iya, Mas Galang, nanti monggo aja kalau mau dilanjut. Tapi sebelumnya saya lupa ini tadi, apa tentang ada pertanyaan atau ada problem dengan tugas PR Anda yang terakhir tentang saya meminta Anda menghitung gas compressibility gitu ya. Eh, Baik untuk ideal gas maupun real gas yang berasal dari problem pada PR sebelumnya gitu ya, yang menggunakan equation of state gitu ya. Ada isu gitu ya, sebab beberapa saya berkomunikasi dengan mahasiswa gitu ya yang secara langsung gitu menghubungi saya, eh, some correct gitu ya, tapi some sepertinya masih punya masalah gitu ya dengan perhitungan gas compressibility-nya. Saya belum cek yang ada di Edunext terus terang, tapi dari komunikasi saya sepertinya masih ada yang belum clear. Tapi itu masih sebelum periode pengumpulan tugas. Tapi kalau seandainya sudah clear ya berarti kita nggak perlu mendiskusikan lagi gitu. Ada isu atau ada yang mau menyampaikan mungkin satu orang bagaimana hasilnya? Volunteer? Ya, dipersilakan ya peserta kelas jika mau share screen juga, untuk menunjukkan misal hasil pekerjaannya, sangat-sangat dipersilakan itu. Ya, terakhir ada yang komunikasi dengan saya misalnya eh, gradiennya masih keliru gitu ya. Ada juga yang menunjukkan bahkan plotnya gitu ya, compressibility-nya nilainya negatif gitu ya. Nah, seems ada yang miss gitu ya di dalam entah penulisan formulanya atau bahkan pemahaman Anda gitu ya. Sebenarnya isu utama kan kemarin kalau dari formula kan clear ya formulanya untuk gas ideal dan untuk gas nyata gitu ya. The only different untuk gas nyata adalah Anda required untuk menghitung derivatif dari Z factor gitu ya. Jadi dan itu sebenarnya bisa Anda hitung kalau seandainya Anda mempunyai fungsi Z factor terhadap pressure gitu ya. Nah, itu yang saya harapkan Anda menggunakan PR yang sebelumnya yang sudah Anda kerjakan. Anda tinggal menggunakan hasil itu gitu ya untuk menghitung derivatif dari apa DZ per DP itu. Nah, kalau sudah mendapatkan angka itu, saya asumsikan dan angka itu benar, saya asumsikan sebenarnya Anda tinggal mengikuti formulanya saja gitu ya. Ada problem? Nggak ada. Jadi kalau di ujian ada, saya harap semuanya jawabannya benar loh ya. Ya tentu soalnya bukan soal yang PR gitu ya, berbeda. Tapi seandainya kita memberi pertanyaan terkait hal tersebut, semuanya saya harap bisa. Oke, monggo dilanjut. Ya, baik Mas. Oke, mungkin kita masih ada waktu, oh sampai jam 9 ya. Oke.
masuk sedikit ke bagian sifat-sifat wet gas ya. Nah, jadi kita sudah bahas tadi mengenai sifat-sifat gas kering atau dry gas. Nah, berikutnya adalah sifat-sifat dari wet gas atau gas basah. Nah, jadi by definition ya seperti yang sudah kalian pelajari saat mengenal 5 jenis fluida reservoir. Jadi wet gas itu adalah campuran hidrokarbon yang banyak komponen ringannya. Nah, dalam bentuk diagram fasa PT, di reservoir saat tekanan saat diproduksikan, kondisi tekanannya turun, direpresentasikan oleh titik 1 sampai 2. Di dalam reservoir fasanya berbentuk gas, namun saat di kondisi permukaan atau kondisi di separator ada kondensat atau embun-embun eh, liquid yang terbentuk karena kondisi separator atau kondisi surface sudah berada pada kondisi dua fasa tersebut. Nah, ini eh, ciri khas ya dalam bentuk tabel komponennya, tapi ya seperti pesan Mas Zuhair, angka ini tidak absolut, eh, termasuk ya contoh ciri-ciri GOR awal, API gravity, persen mol C7+, dan lain-lain, ya mirip-mirip dengan ini, dan kalau yang tabel yang ada range-nya juga menunjukkan hal yang sama, ya biasanya seperti itu, tapi itu tidak absolut. Nah, untuk wet gas, ya tipikalnya seperti ini, yang mana dominannya adalah komponen ringan. Nah, ini deskripsi mengenai yang tadi. Reservoir wet gas selalu dalam kondisi gas di dalam reservoir. Temperatur reservoir sedikit lebih besar dari creek condenser. Nah, creek condenser yang ini ya. Jadi ingat, creek condenser adalah titik di mana pressure tertinggi di phase envelope, dan creek condenser yaitu titik dengan temperatur tertinggi pada phase envelope. Nah, liquid bisa terbentuk selama perjalanannya dari reservoir ke permukaan. Di dalam reservoir tidak terbentuk, tapi dari reservoir ke permukaan bisa terbentuk gitu. Nah, karena di dalam reservoir fasanya gas, tapi saat dibawa ke permukaan ada kondensat, ada butir-butir liquid. Nah, ini yang membuat kelakuan atau sifat-sifat gasnya itu berbeda. Nah, jadi sifat gas di permukaan tidak sama saat dengan sifatnya pada kondisi reservoir. Karena ya itu tadi di reservoir, eh, coba anotit ya. Nah, jadi pada kondisi reservoir, misal gasnya full, satu fasa gas, tapi pada saat menuju ke permukaan, pada kondisi permukaan, eh, sudah ada butir-butir liquid juga yang ikut terbentuk. Nah, yang mana ini kan berarti ada perbedaan komposisi antara gas di kondisi reservoir sama gas di kondisi permukaan. Nah, perbedaan komposisi tersebut ya karena mungkin ya ada komponen yang lebih beratnya yang ya terkondens menjadi eh, butir-butir liquid tadi. Dan perbedaan komposisi ya tentu saja akan menyebabkan propertinya atau kelakuannya dari gas tersebut tentu berbeda itu. Nah, ini komposisi gas di permukaan sangat berbeda dengan komposisinya pada kondisi di dalam reservoir. Nah, oleh karena itu ada step eh, yang perlu kita lakukan untuk kita mengetahui sifat-sifatnya dalam kondisi reservoir. Nah, jadi gas dan liquid
pada kondisi surface tersebut, nah, harus kita lakukan step yang namanya rekombinasi. Nah, jadi kita pada akhirnya ingin mengetahui bagaimana kelakuan fluida tersebut, properti-propertinya, sifat-sifatnya di kondisi reservoir kan ya. Karena ya nanti sifatnya yang di kondisi reservoir itu yang representatif, yang akan menggambarkan bagaimana dia berkelakuan di bawah sana, bagaimana dia mengalir ke dalam sumur, bagaimana perubahan propertinya saat tekanan berubah gitu. Nah, itu yang ingin kita ketahui. Nah, namun karena ya itu tadi, karena ada perbedaan fluida di surface dengan di reservoir, ada treatment yang perlu kita lakukan, ada step perhitungan untuk kita bisa mengetahui kondisi awalnya dari sebelum ini bagaimana gitu. Nah, itu step yang perlu kita lakukan untuk reservoir wet gas. Nah, yang mana komposisi gas dalam separator gas, stok tank gas, dan stok tank liquid harus direkombinasi. Nah, jadi ini kata kuncinya ya, rekombinasi. Itu treatment atau step yang perlu kita lakukan untuk mengetahui kondisi awalnya di reservoir untuk fluida wet gas. Sampai sini sense-nya apakah dapat mengenai kenapa kita perlu melakukan rekombinasi ini pada wet gas? Jadi background-nya seperti poin-poin tadi ya. Karena komposisinya bisa berbeda akibat yaitu tadi di reservoir full gas, tapi di surface selama perjalanannya dari reservoir ke surface bisa jadi ada liquid itu. Nah, seperti yang Mungkin digambarkan pada tambahan sedikit. Nah, ya baik mungkin Mas Dan. salah satu faktor kenapa kita perlu rekombinasi itu, selain sudah disampaikan Mas Galang gitu ya, sebagian besarnya itu, saya nggak tahu tadi sudah sempat disampaikan atau tidak gitu ya. Eh, Pengambilan sampel gas di dalam, sebenarnya idealnya begini nih, kalau Anda bisa ngambil sampel gas dari dalam reservoir pada kondisi reservoir, dan kemudian itu yang Anda apa namanya, Anda ukur komposisinya gitu ya, maka itu cara yang ideal. Tapi unfortunately yang demikian itu mahal gitu ya, karena Anda membutuhkan peralatan khusus gitu ya untuk menurunkan peralatan untuk mengambil sampel gitu ya dari dalam sumur Anda gitu. Nah, sementara rekombinasi itu Anda bisa lakukan pengukuran pada dasarnya dari fluid yang Anda bisa peroleh di permukaan gitu ya. Pertama, lebih murah. Yang kedua juga pada dasarnya Anda bisa lakukan itu sesering mungkin gitu ya. Mungkin itu aja Mas Galang tambahannya. Makasih. Ya baik, terima kasih banyak Mas Dan. Ya, jadi dalam pengambilan sampel ya kita bisa ambil sampel di permukaan atau di downhole gitu ya. Yang mana ya apa kalau mungkin di downhole bisa jadi lebih mahal ya dan lebih murah di surface, ya kita ambil di surface tapi ya step yang perlu kita lakukan adalah tadi gitu, rekombinasi gitu. Nah, ini ada beberapa poin ya, kondisi yang mungkin untuk kita mau melakukan rekombinasi pada reservoir wet gas. Nah, jadi kondisi pertama, jika kita tahu komposisi di permukaan, nah, yang kedua adalah jika kita tahu kondisi di separatornya, nah, terus habis itu yang ketiga, kita tahu properti separator dan stok tank gasnya, dan yang terakhir kita tahu eh, kondisi dari separator. Kita ketahui kondisi dari separator gas, tapi stok tank gas tidak diketahui gitu.
Nah, ini ada catatan dari Mas Wer ya. Jadi, mengenai wet gas ini dan juga rekomendasi ini ada di chapter 7 buku McCain halaman 195 sampai 217. Nah, ini harusnya wajib jadi tugas baca kan ya Mas Wer ya, sepertinya. Iya, betul. Ini Ya, sebenarnya semua chapter harusnya itu ya secara tidak langsung wajib dibaca gitu ya. Tapi ini saya emphasize betul di sini gitu ya, bahwa ini Anda perlu baca betul gitu ya, karena eh, prosedur, contoh itu ada cukup baik dijelaskan. Sementara slide ini memprovide apa namanya simple lah gitu ya, apa yang nanti Anda akan lihat gitu. Jadi sebenarnya kalau Anda baca dari chapter ini mungkin Anda akan lebih jelas gitu ya, lebih mudah gitu. Tapi sebenarnya reference book itu ya wajib Anda baca semua gitu ya. Nggak perlu di ini, tapi specifically ini jadi tugas baca gitu ya. Ya, Mas ya, Galang. baik Mas. Makasih. Hmm. Ya, jadi yang spesifik ini membahas fokus ya mengenai eh, wet gas dan rekombinasi tersebut dan eh, juga memiliki beberapa exercise. Jadi ini perlu kalian buka dan baca dan kerjakan juga nanti beberapa exercise-nya. Karena itu eh, menunjukkan ya mengenai cara melakukan rekomendasi ini. Eh, Nah, ini contoh production stream ya, kalau seandainya kita memproduksikan reservoir gas. Nah, jadi misal kita punya gas reservoir, wet gas reservoir, kemudian di dalam reservoir ya seperti tadi dia full eh, dalam kondisi gas saja. Nah, namun dalam perjalanannya dari lubang apa sumur dari bottom hole dan sampai ke surface itu tadi bisa saja eh, masuk kondisinya ke kondisi dua fasa, masuk ke dalam phase envelope yang mana mungkin terbentuk butir-butir liquid. Nah, proses produksinya itu dari lubang sumur, well stream namanya, eh, akan masuk ke separator terlebih dahulu. Nah, ini untuk memisahkan gas dan liquidnya. Nah, dan kemudian akan masuk ke stock tank untuk butir-butir liquid yang tadi. Nah, dan ini properti yang bisa kita ambil tadi adalah properti dari separator dan properti dari stock tank. Nah, dan juga properti dari well stream juga bisa kita catat. Nah, itu untuk yang ini tadi, untuk memenuhi mencari info untuk mengecek kondisi yang mungkin ini untuk kita melakukan rekombinasi. Nah, jadi kita pengambilan sampelnya ya bisa di surface dengan cara mengambil sampel dan properti dari kondisi separator dan stok tank tadi ini. Ya, meskipun idealnya ya gitu kita bisa ambil langsung dari downhole sini ya, cuman ya itu tadi mungkin prosesnya bisa jadi costly. eh, kita bisa lakukan rekombinasi melalui properti yang kita ambil dari survei saja itu. Nah, ini beberapa step-step ya perhitungan untuk kondisi-kondisi yang mungkin tadi. Nah, misal yang pertama, jika komposisi di permukaan diketahui gitu.
Nah, maka komposisi gas di reservoir itu adalah fungsi dari eh, ko- komponen fraksi mol liquid dari stok tank liquid, kemudian dari stok tank gas, kemudian fraksi mol dari separator, dan juga GOR production-nya dengan prosedur perhitungan sebagai berikut. Nah, ini ilustrasi ya untuk apa properti-properti ya yang tadi itu diambil dari mana saja gitu. Nah, jadi kok apa subscript SP ini menunjukkan separator, subscript ST ini stock tank, yang mana yang ini untuk gas, dan STO ini stock tank oil merepresentasikan kondisi stock tank untuk liquidnya. Dan ini adalah variabel-variabel yang mana kalian nanti butuhkan untuk menghitung eh, komposisi gas di reservoir jika komposisi di permukaan diketahui. Nah, prosedur perhitungannya kalau mau di apa list adalah sebagai berikut. Untuk exercise-nya ya seperti tadi, ini terdapat pada handbook Anda pada section ini gitu, chapter 7. Nah, ini contoh perhitungannya. Nah, ini kayaknya kalau mau masuk ke contoh perhitungannya waktunya pasti tidak cukup ya. Jadi mungkin kita coba skimming, kita go over ke sedikit kondisi-kondisi lainnya. Nah, ini ada proses perhitungannya juga gitu. Nah, mungkin bisa di apa kita coba exercise bersama-sama di kesempatan berikutnya. Nah, kita coba langsung cek di kondisi yang mungkin yang berikutnya. Nah, yaitu bagaimana kalau komposisi di separator diketahui gitu. Nah, jadi eh, sama dengan ilustrasi yang tadi untuk kondisi yang sebelumnya, kita ambil beberapa apa eh, variabel dari kondisi separator dan stok tank tadi. Nah, yang mana dari SPO ini berarti ya separator oil, berarti properti dari separator dari liquid yang didapatkan dari separator, dan juga kondisi yang lainnya yang STO, ST, SPL. Nah, jadi jika komposisi di separator diketahui, maka eh, prosedur perhitungannya adalah sebagai berikut gitu. Ini ada contohnya juga untuk kita go over nanti. Nah, ini kondisi yang berikutnya jika komposisi separator dan stok tank diketahui. Nah, jadi eh, pada kondisi ini ya kita bisa mengambil properti ini dari separator dan stok tank. Ada RS, ada apa specific gravity, dan juga ada API dari eh, liquid pada stok tank. Nah, ini contohnya problem yang menginvolve kondisi ini gitu. Oke, dan itu untuk cara-cara melakukan rekombinasi pada wet gas. Nah, jadi untuk sekarang kita go over apa namanya kondisi-kondisi yang mungkinnya dulu dan kira-kira step melakukan rekombinasinya apa. Mungkin di kesempatan berikutnya baru kita exercise mengenai cara perhitungan melakukan rekombinasi tersebut itu. Oke, baik. Dari Mas Zuhair ada yang mau ditambahkan, Mas? Nggak ada, Mas Galang. Jadi poin penting Anda pada dasarnya diminta membaca review gitu ya, dan akan sangat baik kalau seandainya Anda menyelesaikan gitu ya exercise yang ada di buku itu. Tapi sebagai langkah awal gitu ya, langkah awal di buku textbook Anda kalau Anda perhatikan, dan saya harap Anda sudah memperhatikan itu, di dalamnya itu biasanya ada ada semacam problem praktis gitu ya, di mana diberi semacam
persoalan, kemudian diberi contoh cara mengerjakannya step by step dengan sangat detail dan jelas gitu ya. Kemudian biasanya setelah itu baru memberi exercise gitu ya, atau soal yang tanpa solusi gitu ya. Tapi biasanya itu berkaitan dengan contoh-contoh yang diberikan pada chapter tersebut gitu ya. Nah, contoh perhitungan yang ada di sini gitu ya. Nah, itu pada dasarnya diambil juga dari buku tersebut gitu ya. Jadi kalau Anda baca buku itu gitu ya dengan seksama, nah, seharusnya membaca slide ini juga tidak ada kesulitan lah. Harapannya demikian. So please read your textbook and reference gitu ya. Ada maksudnya gitu ya. Anda diberitahu referensinya buku ini gitu ya supaya Anda ya baca buku itu gitu. Oke, saya rasa cukup buat kelas malam ini ya, Mas. Selamat istirahat dan terima kasih Mas Galang ya.